Bangsa. Pada kesempatan ini saya Marcelino Pijai, salah satu mahasiswa dari Universitas Papua, ingin coba merilis memperjelas situasi yang ditanggapi oleh mahasiswa Papua di Universitas soal hasil tes jalur masuk lokal Universitas Papua yang diselenggarakan oleh Universitas Papua sendiri, dan di dalam itu terdapat ada mahasiswa Papua yang memang dinyatakan tidak lolos. Melihat dengan itu disikapi oleh mahasiswa Papua, terutama mahasiswa-mahasiswa senior, termasuk mahasiswa-mahasiswa lain yang peduli soal hak pendidikan bagi orang Papua. Kenapa ini diprotes? Karena kami secara aktivis kemanusiaan juga melihat bahwa hak setiap orang itu sudah dilekatkan, tidak bisa diabaikan oleh siapapun. Berkaitan dengan pendidikan yang disikapi ini adalah hak pendidikan yang harus diterima oleh manusia Papua. Lagi pula Universitas Papua ini dia lahir daripada Universitas Cendrawasih. Kalau melihat soal sejarah masa lalu, tentunya ini sebagai satu wahana yang kemudian diharapkan oleh bangsa Papua ini, orang Papua, untuk melahirkan kaderisasi manusia-manusia yang cerdas, untuk kemudian melalui kecerdasan ini untuk memperbaharui atau menciptakan kehidupan manusia Papua yang baik sebenarnya. Nah, apalagi kita melihat kalau Universitas Papua ini juga UNCEN ataupun perguruan tinggi terutama di Papua ini kan diharapkan menjadi lembaga-lembaga yang bisa menciptakan manusia-manusia Papua di dalam konteks pengelolaan negara juga. Ini kami menilai ini juga bagian dari kewajiban negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa bagi orang Papua. Tapi kalau misalnya pengabaian terjadi di dalam proses seleksi ini, sama saja sebenarnya negara melalui penyelenggara pendidikan perguruan tinggi ini mengabaikan hak pendidikan orang Papua. Apalagi kalau kita melihat dari konteks hak asasi manusia Papua dalam kaitan dengan deklarasi universal hak asasi manusia Papua, kemudian konvenan soal sosial politik, kemudian ekonomi, sosial budaya. Ini semua memang ada pasal-pasal yang dirumuskan soal hak berpendidikan. Misalnya tadi soal hak asasi manusia atau hak universal itu pada artikel yang ke-26 soal hak pendidikan yang harus dihargai atau dihormati. Saya pikir ini kan dikonversi juga di dalam hukum atau undang-undang, termasuk konstitusi negara Indonesia juga, bahwa melegitimasi atau memberikan satu amanah kepada negara untuk menyelenggarakan pendidikan seperti mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, dengan kaitan inilah yang kemudian ketika melihat hasil-hasil seleksi yang dilakukan oleh Universitas Papua ini adalah pengabaian bagi hak pendidikan bagi orang Papua. Nah, yang ditemukan dalam seleksi itu ada mahasiswa Papua mulai dari gunung sampai di pantai, itu terdapat sejumlah mahasiswa yang diperkirakan puluhan yang sampai hari ini belum diluluskan, karena kita melihat situasi ini kan sementara dalam pandemi COVID. Nah, satu-satu harapannya untuk orang Papua tidak bisa akses untuk mendaftarkan diri dalam dunia pendidikan di luar, paling tidak kan di dalam Papua. Terutama lagi harapannya adalah Universitas Papua. Di sini yang sudah didatangi oleh mahasiswa-mahasiswa itu adalah mereka yang sudah melewati gunung-gunung, mengikuti akses laut, udara, yang artinya mereka datang itu adalah dengan harapan akan masuk di dalam Universitas Papua. Tetapi sampai di sini mereka tidak mendapatkan. Ini adalah sebuah pandangan yang cukup mengecewakan bagi mereka yang datang. Lagi pula ini adalah memang harapan orang tua juga dari kampung untuk mereka bisa pendidikan di sini. Dengan demikian, ketika mulai menanggapi situasi ini, kemudian para senior yang ada di Universitas Papua bersama mahasiswa lain
melakukan aksi untuk memprotes supaya direkrut kembali semua mahasiswa yang ada, karena ini dinilai sebagai rumah adat. Pendidikan ini adalah rumah adat, jadi bisa dibilang rumah kaki seribu, bisa juga bilang Konai, Emawa, Kunume, dan lain sebagainya. Ini adalah artinya di mana orang Papua mengharapkan tempat untuk mereka bisa berpendidikan. Nah, dengan pengabaian atau tidak lulusan ini adalah bagian dari tidak memperhatikan hak pendidikan orang Papua. Kalaupun memang kita menyadari bahwa ada standar-standar ketetapan yang ditetapkan oleh setiap institusi negara, terutama dalam kaitan dengan kampus-kampus. Tetapi kalau kembali ke hak pendidikan sekaligus dengan keadilan, sebenarnya yang diprioritaskan itu adalah orang Papua. Nah, sehingga mahasiswa Papua harus diprioritaskan di sini. Kalau selain dari itulah yang kemudian mungkin kita bisa pertimbangkan untuk bisa merekrut mahasiswa lain. Mungkin seperti itulah yang kenapa kemudian mereka melakukan aksi protes terhadap menuju ke depan pintu restoran. Ini adalah budaya kita, kawan-kawan. Seorang pemimpin itu bisa. Baik, selamat siang. Saya Agus Nabial sebagai koordinator aksi dari hari Sabtu tanggal 17 sampai dengan hari ini tanggal 21. Berkaitan dengan adik-adik mahasiswa baru angkatan 2021 yang tidak diluluskan dari pihak universitas. Maka hari Sabtu itu kita naik ke rektor bagaimana caranya untuk meluluskan adik-adik atau ada solusi lain selain daripada adik-adik kami ini bisa diluluskan. Namun Bapak sendiri tidak ketemu kami. Setelah itu kita pulang dan kasih waktu untuk hari Senin ketemu kembali di rektor. Jam 9 itu kita naik dan menunggu Bapak hingga sampai dengan jam 12. Sehingga terjadilah pempalangan kampus dan juga beberapa fakultas termasuk pintu utama. Setelah melakukan pempalangan kampus, menunggu Bapak untuk respon balik. Dari jam 2 hingga sampai dengan jam 6 tidak ada respon balik. Setelah jam 6 kita menunggu malam. Sampai dengan malam pun tidak ada respon balik. Sehingga hari Selasa kita melakukan aksi di depan kampus Unipa. Setelah kita melakukan aksi pempalangan jalan, bakar ban di jalan sebagai bentuk menunggu kedatangan rektor untuk menerima aspirasi. Sampai dengan itu Bapak tidak datang, akhirnya jam 1 kita pulang. Setelah pulang menunggu jawaban daripada rektor sendiri tidak ada. Akhirnya hari ini, hari Rabu, kita melakukan aksi jilid 2. Kita melakukan aksi jilid 2. Tadi kita mulai dari jam 9 di jalan pintu masuk Unipa, orasi hingga Bapak tidak datang. Akhirnya jam 10 kita melakukan pempalangan jalan dan bakar ban di jalan. Itu pun Bapak tidak datang. Kita menunggu sampai dengan jam 11, setengah 12. Akhirnya kita masuk di dalam kampus dan naik ke rektorat. Kita menunggu Bapak, sambil menunggu Bapak kita bakar ban di depan rektorat. Namun Bapak tidak datang. Akhirnya masa aksi melakukan blokadean jalan dan bubar, bahwa mereka punya sikap kita menunggu Bapak selama 4 hari atau 5 hari ke depan. Jika Bapak tidak menjawab aspirasi kami hari ini, kita tetap akan mengkawal aspirasi ini hingga sampai dengan harus ada jawaban positif. Mungkin penjelasan daripada aksi hari ini seperti begitu.